Halo mahasiswa sekalian, kembali berjumpa dengan saya Ibu Ayu di Mental Health Nursing 2. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik, yaitu schizophrenia. Berikut adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Setelah mempelajari topik ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan kembali tentang konsep medik dari schizophrenia, mampu menjelaskan pengkajian keperawatan pada pasien yang schizophrenia, mampu menegakkan diagnosis keperawatan, serta mampu melakukan menyusun intervensi keperawatan pada pasien dengan schizophrenia. Yang pertama kita lihat dahulu prevalensi dari penderita schizophrenia. Ini adalah perbandingan penderita schizophrenia dari tahun 1990 dibandingkan dengan data pada pasien pada tahun 2016. Bisa kita lihat hampir di seluruh regio di masing-masing benua kejadian schizophrenia itu mengalami peningkatan. Hampir tidak ada yang turun, ya, yang sama saja jumlahnya berdasarkan diagram batang hanya ada di Oseania, ya. Jadi baik di Amerika, Australia, Asia, Afrika maupun benua Amerika rata-rata mengalami peningkatan jumlah kasus schizophrenia. Kalau tadi kita berbicara tentang prevalensi schizophrenia di dunia, sekarang kita melihat bagaimana prevalensi di negara kita. Kalau kita lihat pada tabel berikut, di sini ada peningkatan ya di Indonesia dari 1,7 persen per mil menjadi 7 per mil. Coba masing-masing mahasiswa bisa melihat bagaimana prevalensi schizophrenia di daerahmu masing-masing. Baik, sekarang kita melihat ODGJ yang pernah dipasung dan dipasung 3 bulan terakhir. Coba dari masing-masing mahasiswa mengingat apakah di tempat tinggal kalian ada ODGJ yang terlantar sehingga berkeliaran. Nah, apabila masyarakatnya masih minim pengetahuan tentang masalah kesehatan jiwa, kadang-kadang ODGJ ini dipasung atau dibatasi pergerakannya, dikurung, diikat, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah hasil riset kesehatan dasar perbandingan di tahun 2013 dan 2018. Kalau kita lihat di Indonesia memang ada penurunan ya, penurunan ODGJ yang dipasung sebesar 0,3. Namun kalau kita bandingkan di kota dan di desa lebih tinggi di pedesaan untuk angka pemasungan ODGJ. Nah, kalau dipasung dalam 3 bulan terakhir, kita lihat di kota dan di desa ini sama saja. Dan nilainya di Indonesia itu masih tinggi. Tentunya ini yang menjadi perhatian kita ya. Sebaiknya apakah ODGJ itu menerima pemasungan atau malah dirawat dengan baik sehingga mampu berfungsi lagi di dalam masyarakat. Bagaimana pendapat kalian? Ini adalah beberapa data yang didapatkan dari laporan di WHO dan beberapa penelitian tentang schizophrenia. Jadi schizophrenia ini timbulnya 1 dari 300 orang di seluruh dunia. Kemudian gejalanya biasanya timbul dari masa remaja sampai dengan dewasa muda.
dengan prevalensi paling tinggi itu di usia 40 tahun. Nah, kemudian prevalensi skizofrenia ini juga lebih tinggi pada wanita dibandingkan pada laki-laki. Sebenarnya apa saja yang bisa menyebabkan seseorang itu mengalami skizofrenia? Ada beberapa faktor, hereditas, kemudian hipotesis dopamin yaitu neurotransmitter ya yang ada di otak. Kemudian ada hipotesis neurodevelopmental, kemudian ada faktor lingkungan, ada penyakit dan trauma, kemudian ada teori psikologis dan psikososial, serta ada juga dari teori budaya dan lingkungan. Mari kita bahas satu persatu ya. Oke, ini adalah tabel yang pasti sudah melalui penelitian sebelumnya bagaimana genetik dan herediter itu mempengaruhi di dalam terjadinya skizofrenia. Di sini disampaikan bahwa kalau seseorang itu kembar identik, maka berisiko 50% mengalami skizofrenia. Kemudian kalau kembar tapi tidak identik ya di zigot, itu resikonya lebih kecil, 17%. Kemudian kalau seseorang anak ini kedua orang tuanya mengalami skizofrenia, maka dia beresiko 35% mengalami skizofrenia. Kalau salah satu orang tua saja mengalami skizofrenia, resikonya lebih kecil lagi 15%. Kemudian kalau lini pertama, misalnya orang tua atau saudara mengalami skizofrenia, resikonya 6-17%. Kemudian kalau generasi kedua ada yang mengalami skizofrenia, lebih kecil lagi 2,6%. Generasi ketiga ada yang mengalami skizofrenia, 2% berisiko terjadi skizofrenia. Tapi ada juga yang tanpa adanya riwayat keluarga skizofrenia tetap mengalami skizofrenia. Ini risikonya 1%. Ya, jadi diingatkan kembali, sebenarnya masalah kesehatan jiwa itu berisiko terjadi pada semua orang. Jadi apa ya yang perlu kita lakukan sehingga kita terhindar dari resiko tersebut? Mari kita simak lagi penjelasan kali ini. Ini adalah hipotesis dopamin. Jadi pada pasien dengan skizofrenia itu ada terjadi peningkatan kerja dan jumlah dari neurotransmitter yang namanya dopamin di beberapa tempat seperti di substansia nigra sampai dengan basal ganglia basalis. Nah, jumlah dopamin yang banyak ini akan menstimulus terjadinya gejala-gejala psikosis. Yang paling dominan gejalanya adalah gejala halusinasi dan gejala delusi atau waham. Hipotesis neurodevelopmental atau perkembangan syaraf menyampaikan bahwa apabila terjadi gangguan pada proses perkembangan syaraf sejak individu itu masih menjadi janin ya, maka itu akan juga ada gangguan pada sirkuit syaraf dan menyebabkan kecacatan atau ketidakmampuan baik biologis maupun psikologis. Jadi untuk ibu-ibu yang sedang hamil, penting sekali untuk makan makanan yang bergizi, untuk menerima kehamilannya, karena itu berdampak pada perkembangan bayinya, perkembangan syaraf otak dari si bayi, yang dampaknya itu nanti sampai panjang, sampai si bayi itu menjadi individu yang dewasa. Nah, ini adalah faktor-faktor lingkungan yang memiliki risiko untuk bisa berkembangnya seseorang mengalami skizofrenia. Nah, baik masih di dalam kandungan maupun yang sudah ini ya di luar kandungan atau sudah lahir. Contohnya malnutrisi, bisa dari ibu hamil yang malnutrisi ataupun
anak yang malnutrisi. Karena yang namanya gizi itu penting untuk tumbuh dan perkembangan dari organ-organ termasuk otak dan neurotransmitter dan persyarafan. Kemudian adanya infeksi. Proses infeksi tentunya akan menghambat pertumbuhan atau malah mengganggu perkembangan dari neuron-neuron, dari neurotransmitter dan dari organ otak itu sendiri. Kemudian adanya injury atau adanya masalah otak pada saat seseorang itu anak-anak ya, pada saat anak-anak. Ini juga meningkatkan risiko terjadinya skizofrenia. Bahkan racun dan polusi. Nah, ini lebih kepada ketika seseorang masih dikandung ya. Nah, untuk itu penting sekali menjaga bahwa ketika seseorang itu hamil jangan sampai mengkonsumsi hal-hal yang bisa menjadi racun bagi tubuhnya dan bagi bayinya. Gejala skizofrenia itu sendiri sangat kompleks. Berdasarkan literatur dapat dibedakan menjadi 4 ranah ini. Ada gejala positif, gejala negatif, gejala depresif, dan gejala kognitif. Mari kita bedah satu persatu. Nah, simptomnya atau gejalanya dari pasien dengan skizofrenia ini yang disebut dengan gejala positif, nama lainnya adalah gejala psikotik. Gejala psikotik itu apa saja sih? Misalnya halusinasi, ya halusinasi nanti akan dibahas spesifik pada pertemuan yang selanjutnya. Karena halusinasi ini ada banyak tipenya dan gejalanya pun sesuai dengan tipe halusinasi tersebut ya atau isi dari halusinasi. Ibu contohkan satu ya, halusinasi pendengaran. Maka seseorang itu akan mendengarkan suara-suara yang orang lain tidak bisa dengar. Dan itu ada di dalam pikirannya, hanya dia yang mendengarkan hal itu. Oleh karena itu halusinasi disebut juga kesalahan persepsi ya, gangguan persepsi gitu. Kemudian gejala positif lainnya adalah delusi atau waham. Nah, delusi ini masuk di gangguan dalam berpikir, dalam proses pikir. Jadi misalnya nih ada pasien yang menyampaikan bahwa dia adalah nabi yang baru didatangkan gitu, atau dia adalah malaikat. Nah, itu adalah contoh-contoh delusi. Kemudian paranoia. Paranoia itu gejalanya penderita akan melakukan perilaku yang paranoid ya, ketakutan, takut kejaran, seperti diintai, dimata-matai ya, jadi lebih waspada. Kemudian ada perilaku bizarre, perilaku yang aneh. Misalnya menggunakan pakaian pesta di kolam renang gitu. Atau bizarre behavior ini bisa juga berhubungan dengan delusi atau waham yang dia miliki. Kalau dia itu wahamnya sebagai prajurit, maka perilakunya juga akan seperti prajurit gitu. Misalnya sepanjang hari baris berbaris atau sepanjang hari latihan perang gitu ya. Itu adalah bizarre behavior. Kemudian ada confused or obsessive thought. Apa itu? Pikiran obsesif. Jadi pikiran yang cenderung diulang-ulang. Ini mirip dengan atau mendukung delusi atau waham. Bisa saja ketika kita bertemu dengan pasien skizofrenia ini, dia akan membahas hal yang sama berkali-kali, seperti belum disampaikan sebelumnya, gitu ya. Nah, kemudian kita bahas tentang gejala negatif. Gejala negatif ini muncul dari awal ketika awal gejala. Nanti kita akan lihat ya, bagaimana sih proses seseorang itu mengalami skizofrenia. Jadi dari awal juga sudah ada negatif simptom ini. Contohnya apa? Apatis ya. Apatis berarti afeknya itu juga datar sekali gitu ya. Kemudian withdrawal atau menarik diri. Dia mulai tidak nyaman ketika berada di lingkungan yang
sosial, di lingkungan yang lebih ramai, ya, maunya mengurung diri saja di kamar. Kemudian avolition atau kehilangan motivasi, jadi malas belajar, jadi malas berteman, jadi malas mandi, jadi malas beraktivitas, ya, semuanya malas gitu. Kemudian blunted or flat affect, ya, jadi reduce emotional expression, berkurang semua ekspresinya. Harusnya kalau merasa senang itu kan bisa tertawa, tersenyum, ya, ekspresi yang berapi-api, euforia gitu ya. Tapi ini berkurang semuanya. Ketika sedih pun tidak ada mimik wajah yang tampak sedih gitu ya. Ketika marah pun juga datar. Jadi itu yang disebut dengan afek datar. Kemudian gejala negatif lainnya adalah kehilangan kehangatan. Jadi dia itu bahkan sulit untuk memulai pembicaraan karena dia sudah kehilangan motivasi, kehilangan rasa hangat ketika berjumpa dengan orang lain. Nah, kemudian juga ada poverty of thought atau penurunan kemampuan dalam berpikir. Merecall memori itu juga berkurang. Anhedonia. Anhedonia itu kehilangan kenikmatan atau kehilangan sukacita ketika melakukan hal yang dulunya dia sukai. Misalnya dulu suka nyanyi, sekarang itu nggak mau nyanyi, merasa tidak nyaman malah dalam bernyanyi. Atau dulu suka kumpul-kumpul dengan teman, ketika mengalami schizofren ini mengalami penurunan motivasi. Ya, jadi tidak minat untuk berteman, seperti itu. Nah, bagaimana dengan gejala-gejala kognitif? Contohnya adalah confusion. Pasien itu sering bingung ya, diajak berbicara pun kadang-kadang ada blocking, kadang-kadang pasien lupa alur dari cerita, kadang-kadang juga pasien itu tidak mampu menghadirkan realita yang ada, ya. Nah, ini berkaitan juga dengan delusi tadi. Ya, contohnya pasien merasa dia adalah presiden gitu. Jadi dia tidak mampu berpikir tentang realita yang ada saat ini. Dia itu siapa, dia ada di mana, kapan hal itu terjadi. Nah, dia itu mengalami ketidakmampuan dalam mengenali realita. Atau kita bisa bilang derealisasi. Kemudian pasien juga suka menggunakan bahasa-bahasa yang baru, ya. Contohnya membuat kosakata yang baru gitu. Kemudian ketika diajak berbicara itu tidak nyambung atau incoherent. Atau juga suka word salad, mencampur adukkan kata-kata gitu. Kemudian juga tidak mampu menggunakan kata yang tepat sesuai maknanya, atau juga dia biasanya mengulang-ulang kalimat atau kata. Nah, ini adalah gejala-gejala depresif, mulai dari cemas, kemudian dysphoria dan irritability atau pasien menjadi mudah marah, mudah tersinggung. Sekarang kita melihat perjalanan penyakit dari schizophrenia dari fase yang awal, yaitu premorbid. Di premorbid ini gejala-gejala gangguan dalam sosial, motorik, dan kognitif mulai terjadi, ya. Sosial contohnya individu itu akan mulai kehilangan minat untuk ngobrol-ngobrol, untuk punya lingkungan sosial, untuk berteman. Kemudian mulai kehilangan minat dengan hobinya. Nah, ini terjadi di premorbid, ya. Cognitive factors juga mulai muncul, ya. Tidak mampu, contohnya tidak mampu menyadari realitanya, tidak mampu untuk berpikir secara logis. Itu juga bisa terjadi di fase awal. Yang kedua, kita masuk ke fase prodormal. Prodormal ini udah mulai ada gejala-gejala yang berkaitan dengan mood, seperti cemas, seperti mudah tersinggung atau irritable.
Kemudian disforia. Disforia itu gabungan sebenarnya ya, gabungan antara gejala depresif ya, cemas dan perasaan-perasaan negatif. Anguish itu adalah juga hal-hal yang negatif ya, yang merasa diri tidak berguna, merasa sangat tertekan, merasa sangat depresi. Nah, itu ada di prodromal phase. Kemudian juga ada gejala-gejala kognitif seperti mudah terdistraksi, mudah konsentrasinya mudah hilang. Kemudian susah untuk mengorganisasikan pemikiran ya. Jadi bisa nih ketika diajak ngomong mudah berpindah-pindah topik. Jadi topiknya itu alurnya tidak teratur. Kemudian juga ada perilaku obsesif. Obsesif itu biasanya adanya pengulangan-pengulangan baik behavior ataupun pikiran ya yang diulang-ulang. Social withdrawal, karena tadi di awal juga sudah ada defisit di sosial, di withdrawal ini akan lebih kelihatan ya, menarik diri dari lingkungan sosialnya. Kemudian untuk gejala fisik pun sudah ada, yaitu adanya gangguan tidur. Kemudian ini adalah fase yang terakhir, yaitu fase psikotik. Ada akut fase, ada fase maintenance, dan ada fase stabil. Di fase akut itu ada positif dan negatif simptom yang biasanya muncul, seperti halusinasi, melihat atau mendengar sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat atau tidak bisa dengar. Kemudian ada juga delusi, merasa dirinya itu di luar realita yang ada ya. Ada yang merasa artis, ada yang menganggap dirinya presiden atau Tuhan dan sebagainya. Nah, sedangkan negatif simptomnya itu biasanya menarik diri dan semakin apatis. Kemudian 6-8 bulan setelah fase akut itu namanya fase maintenance atau recovery. Kemudian di fase stabil itu adanya penurunan gejala atau remisi. Ya, penurunan gejala-gejala. Meskipun demikian ada juga gejala-gejala yang masih tersisa pada pasien dengan schizofren. Tentunya apabila sudah mengalami psikotik ini sudah memerlukan pengobatan ya, sudah memerlukan psikofarmaka. Apabila tidak diatasi bisa saja terus-menerus halusinasi semakin tinggi ya, semakin dikendalikan oleh halusinasinya. Tidak akan turun menjadi recovery atau fase stabil gitu. Nah, ini adalah tipe-tipe dari schizophrenia. Tidak banyak, hanya 5 di sini yang saya tuliskan. Ada schizophrenia paranoid, schizophrenia disorganized, schizophrenia katatonik, schizophrenia undifferentiated, dan schizophrenia residual. Tolong mahasiswa sekalian menuliskan apa sih perbedaan antara masing-masing tipe dari schizophrenia ini. Bisa berdasarkan tanda dan gejalanya ataupun penyebabnya. Oke, ini akan menjadi tugas kalian. Silahkan kerjakan. Nah, kemudian sebagai perawat ketika bertemu dengan pasien dengan schizophrenia, kita akan tentu mulai dari tahap yang pertama, yaitu pengkajian. Apa saja yang dikaji? Tentu kita menggunakan konsep asuhan keperawatan dari Stuart ya. Pertama kita kaji dulu presipitasinya, jadi faktor yang terjadi kurang dari 6 bulan yang membuat terjadinya gejala pertama gitu. Kemudian predisposisi, yaitu faktor-faktor yang berkontribusi terhadap atau berisiko terhadap terjadinya schizophrenia ini pada pasien. Kita ingat juga bahwa faktor predisposisi itu ada biologis, dari aspek biologis, ada dari aspek psikologis dan sosial. Biologis itu contohnya riwayat putus obat ya. Dulu mungkin pernah jadi pasien di RSC dengan schizophrenia, kemudian penggunaan obat yang terputus itu menyebabkan timbul lagi gejalanya. Bisa juga adanya masalah atau adanya penyakit ketika di dalam kandungan.
kemudian ada masalah atau injury yang melibatkan otak dan sebagainya. Kemudian kalau psikologis, contohnya predisposisi dari psikologis itu bagaimana pola asuh di dalam keluarga. Apakah ada peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan yang dialami, peristiwa yang traumatis atau yang membuat ia menjadi tertekan, ya. Kemudian kita lihat juga bagaimana pasien ini memiliki konsep diri pasien. Silakan buka kembali apa saja detail yang menyusun konsep diri seseorang. Itu perlu dikaji. Bagaimana ideal dirinya, identitas dirinya, bagaimana perannya, bagaimana harga dirinya, ya. Silakan dikaji itu. Dan lain-lain. Jadi ada beberapa hal yang mendukung di aspek psikologis ini. Kemudian di aspek sosial, kita lihat apakah dalam pekerjaan itu mengalami masalah, sering gonta-ganti pekerjaan, sering tidak cocok dengan rekan kerja. Ya, kemudian di dalam pendidikan, apakah pasien itu sering gagal di dalam pendidikannya dan sebagainya, ya. Kemudian di dalam budaya, di dalam agama, apakah ada nilai-nilai budaya dan agama yang membuat dia tertekan? Itu tadi predisposisi. Jadi silahkan dibaca lagi, dibuka lagi bagaimana kita mengkaji pasien dengan konsep Stuart, ya. Nah, kemudian kita juga mengkaji tanda dan gejala dari pasien skizofrenia. Ada banyak aspek. Yang pertama, persepsi. Ya, di situ kita bisa cek ada halusinasi atau enggak. Halusinasi nanti kita lihat dari behavior atau dari perilaku pasien dan dari percakapan, ya, apa yang disampaikan. Misalnya saya melihat ada harimau yang mau menerkam saya, atau ada mata-mata dari negara lain yang mau menangkap saya. Itu halusinasi. Kemudian ilusi, ya. Kemudian gangguan sensasi yang dirasakan, bagian dari halusinasi juga, ya. Kemudian gangguan body image atau negatif self persepsi. Jadi selalu berpikir negatif tentang diri sendiri. Saya itu tidak mampu, saya jelek, saya tidak layak berteman dan sebagainya. Nah, kemudian kita lihat dari thought process, ya. Di situ ada delusi, ada waham. Kemudian di dalam waham itu ada derealisasi, tidak mampu hadir di masa saat ini, ya. Jadi selalu berandai-andai gitu, ya. Tapi itu yang dia yakini, keyakinan yang salah bahwa dia adalah seorang mata-mata, dia adalah seorang presiden dan sebagainya. Kemudian juga penggunaan bahasa-bahasa yang tidak sesuai, neologisme, ada kosakata-kosakata yang baru, atau juga ketika diajak berbicara itu tidak nyambung, ya, tangensial, atau nyambung sih cuma muter-muter dulu, jawabannya panjang sekali. Nah, kemudian juga blocking, ya, atau obsessive thought seperti yang saya jelaskan di awal. Kemudian ada juga dari emosional, afeknya itu labil atau malah afeknya datar, flat, ya, atau afeknya tidak sesuai. Harusnya sedih tapi ini senyum-senyum terus sepanjang hari, gitu, ya. Kemudian kognitif, masalah, dia bermasalah dalam merecall memori masa kecil itu dia lupakan misalnya. Kemudian dia juga tidak mampu untuk memproses informasi yang diberikan. Kemudian dia tidak mampu juga dalam mengambil keputusan-keputusan yang sederhana. Contohnya mau makan dulu atau mau sikat gigi dulu, atau mau tidur dulu atau mau berdoa dulu. Nah, itu dia tidak mampu memutuskan. Dan juga dia tidak mampu dalam melakukan fungsi-fungsi eksekutif dalam pemikiran, seperti merencanakan, membuat keputusan, atau menyelesaikan masalah.
Oke, kita lanjutkan sekarang assessment untuk perilaku ya. Yang pertama adalah little impulse control. Kontrol terhadap impuls itu sangat minim ya. Misalnya pasien bisa tiba-tiba berteriak ketika ada pendapat yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Atau ketika marah itu dia mudah menyakiti dirinya sendiri ataupun menyakiti orang lain. Kemudian juga selalu meresponi halusinasi yang dia dengarkan. Misalnya, ayo kita jalan-jalan, ayo kita pukul tembok itu biar roboh. Nah, itu direspon dan akhirnya pasiennya melakukan apa yang diperintahkan oleh halusinasinya. Yang berikutnya adalah ketidakmampuan untuk mengontrol diri terhadap depresinya. Ya, pasiennya akan cenderung sedih, tidak mampu berkontak dengan lingkungan sosial, dengan teman-teman gitu. Kemudian tadi ya, tidak mampu mengontrol rasa marah, jadi mudah tersinggung, mudah marah, mudah membentak. Itu yang terjadi. Kemudian ada juga yang menggunakan substance atau zat-zat yang berbahaya sebagai mekanisme copingnya. Tentunya ini adalah mekanisme coping yang maladaptif ya, karena bukannya menyelesaikan masalah malah merusak badan atau merusak fungsi tubuh. Kemudian dia juga non-compliance with medication. Dia tidak mau minum obat, merasa tidak sakit, belum merasa bahwa dia ini memiliki masalah skizofrenia, jadi tidak mau minum obat. Lalu gejala-gejala yang ada pada aspek sosial, contohnya tidak punya hubungan yang baik, susah memulai hubungan dengan orang lain. Kemudian dia juga tidak tertarik dengan hobi yang bahkan dulunya dia suka berenang misalnya, sekarang itu tidak ada minat untuk beraktivitas, untuk menjalankan hobinya. Kemudian dia juga kehilangan kompetitifnya ya, tidak suka berkompetisi baik di akademik maupun di dalam olahraga. Nah, kalau kita tadi sudah tahu gejala-gejala yang ada pada pasien, tentunya setelah itu kita menganalisis data. Apa saja diagnosis keperawatan yang kita tegakkan berdasarkan dengan data-data yang sudah kita ambil tadi. Ini ada beberapa diagnosis keperawatan yang mungkin diangkat pada pasien dengan skizofrenia. Yang pertama adalah gangguan persepsi sensori halusinasi, gangguan proses pikir waham, kemudian harga diri rendah. Nah, untuk pasien dengan skizofrenia ini biasanya harga diri rendah yang dimiliki bukan yang situasional, tetapi harga diri rendah kronik atau di Indonesia kita biasa singkat dengan HDRK. Kemudian self care deficit atau defisit perawatan diri, kemudian resiko bunuh diri karena tadi ya ada halusinasi. Apabila pasien itu dikontrol oleh halusinasinya, apalagi halusinasinya itu berpotensi untuk menciderai diri, maka pasien itu bisa berisiko untuk memiliki ide bunuh diri. Ya, itu sangat bahaya. Kemudian isolasi sosial ya, karena kita tahu pasien tadi gejalanya menarik diri, tidak mau kontak dengan orang lain, tidak memiliki minat lagi untuk kegiatan-kegiatan berkelompok. Nah, bisa saja dia mengalami isolasi sosial. Kemudian ineffective coping. Misalnya gejalanya apa? Gejalanya misalnya ketika mengalami masalah cenderung malah minum minuman keras atau mabuk-mabukan atau melakukan hal-hal yang merusak diri sendiri, ya seperti itu. Kemudian gangguan komunikasi verbal, ini khusus pada pasien yang ada masalah dalam proses bahasa ya. Ada bahasa-bahasa yang baru atau bahkan tidak mampu mengungkapkan apa yang ia rasakan atau pikirkan, atau dia sering blocking. Nah, itu juga bisa gangguan komunikasi verbal. Kemudian resiko melakukan kekerasan pada diri sendiri atau orang lain.
atau risiko perilaku kekerasan. Nah, sebenarnya nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas satu persatu, khususnya untuk 7 diagnosis utama gangguan jiwa yang harus dikuasai sebagai calon nurse, ya. Tapi ini adalah beberapa poin yang merupakan rangkuman dari intervensi, ya. Sebaiknya intervensi itu berdasarkan diagnosis, tapi ini adalah rangkuman dari beberapa diagnosis. Yang pertama adalah yang perlu dilakukan oleh perawat adalah mendukung atau menyediakan atau mampu melibatkan memandirikan pasien dalam activity daily living-nya, ya. Pasiennya supaya bisa mandi lagi, mandi secara mandiri, bisa berhias ya, berpakaian yang rapi, sisiran ya, kemudian bisa BAB dan BAK, membersihkan BAB dan BAK, kemudian mampu mempersiapkan makan dan minum sendiri. Kemudian juga pasien jangan banyak melamun, tapi melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih produktif di dalam kesehariannya pasien. Itu yang perlu dikontrol oleh perawat. Kemudian juga manage the environment atau lingkungannya perlu kita jaga juga. Lingkungan-lingkungan itu jangan yang membahayakan pasien, apalagi pasien-pasien yang memiliki risiko untuk bunuh diri. Jangan ada benda-benda yang tajam, jangan ada tali, jangan ada sendok yang bisa berpotensi dia memukul orang lain kayak gitu ya. Jadi kita juga lihat lingkungan di dalam perawatan pasien dengan skizofrenia. Kemudian kita juga memberikan proteksi yang adekuat untuk pasien, perawat, atau rekan-rekan pasien atau keluarga. Itu juga untuk pasien-pasien dengan risiko perilaku kekerasan yang beresiko melukai diri sendiri dan orang lain ya. Nah, nanti akan dibahas lebih detail pada topik-topik yang sesuai dengan diagnosisnya. Kemudian encourage untuk self management. Ya, self management itu tidak hanya activity daily living tapi juga emotion management, kemudian coping, ya manajemen coping dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah mencegah kekambuhan. Bagaimana kita bisa mengajarkan discharge planning kepada keluarga dan kepada pasien sehingga jangan kambuh lagi. Contohnya kita bisa libatkan pasien itu di dalam support group. Pasien-pasien dengan skizofrenia, keluarga-keluarga atau caregiver pada pasien dengan skizofrenia jadikan satu. Jadi di dalam support group itu saling bercerita, begini nih apa yang saya alami, begini adalah solusinya yang biasa saya lakukan. Gitu. Jadi pasien tidak merasa sendiri. Kemudian edukasi juga tentang penggunaan obat selama di rumah dan tanda dan gejala yang membutuhkan tindakan cepat untuk dibawa ke pelayanan kesehatan. Oke, itu kira-kira nursing intervention yang harus kita perhatikan ya. Ini adalah referensi yang kita gunakan. Oke, sejauh ini apakah ada pertanyaan? Kalian bisa sampaikan pertanyaan tersebut pada kolom diskusi di Learning Management System, atau kalian juga bisa berkirim email, atau kalian juga bisa tanyakan langsung kepada saya ketika kita berjumpa di kelas.